di Kota Manado dan sekitarnya. Nah, hari ini Dewi nggak sendirian karena seperti saya sudah sampaikan bahwa hari ini benar-benar akan ada guest star yang sungguh sangat berpengaruh ya kan di dunia choir Sulawesi Utara. Terus juga sebagai salah satu musisi senior, dan kita tahu sendiri beliau ini sebagai juga coach vokal. Terus juga bisa dibilang beliau ini merupakan salah satu pencipta lagu juga. Mengaransemen lagu-lagu yang hits di Sulawesi Utara ya. Plus juga beliau merupakan founder dari Harmony Project. This is Harsumenda. Selamat siang. Semerah ya. Selamat siang. Aku panggilnya Kak, sayang atau Beb nih? Kira-kira Kak Har pengen Dewi mau panggil apa hari ini? Har saja. Har aja ya. Nih Kak Har, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik. Walaupun cuaca kita kali ini kurang baik gitu, agak lumayan mendung. Itu akan mempengaruhi kualitas suara nggak sih kalau sering-sering hujan? Nah, kalau seperti sekarang kan, karena hujan jadi batuk. Batuk. Itu pengaruh berarti. Betul. Tapi Kak Har, kalau misalkan hari ini ada yang mau tanya-tanya ke Kak Har soal aktivitas Kak Har, ya kan? Atau juga pembahasan kita hari ini soal industri musik di Kota Manado, khususnya Harmony Project nih, teman Pro 2, kamu bisa telepon atau WhatsApp di 0897249977 atau bisa DM di @pro2manado 2-nya pakai angka. Yang mau follow langsung di follow back sama admin. Yang mau follow Kak Har, nanti torang mau spill DP Instagram. Kalau sekarang torang mau tanya-tanya, dari sekian banyak profesi Kak Har, kita tahu sendiri sebagai founder dari Harmony Project, terus juga sebagai pencipta lagu, aransemen, director konser dan juga video klip, ya kan? Plus juga sebagai aparatur sipil negara. Ini profesi yang mana yang menurut Kak Har itu paling seru gitu untuk dilakukan dari sekian banyak? Oke. Jadi sebenarnya semua profesi kan itu berkat lah, gitu untuk kita. Tapi tetap ada satu profesi yang menjadi semacam passion kita untuk di situ. Nah, memang kalau mau pikir kita lebih senang secara pribadi itu dikenal sebagai seorang seniman, jadi atau pemusik lah begitu. Tapi tidak mengesampingkan juga tanggung jawab yang lain. Betul. Karena kita butuh cuan untuk makan ya, say. Jadi punya hobi wajib berjalan gitu. Tapi ya tetap. Jadi ASN di mana Kak Har kalau boleh tahu? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Oh, siap Pak Guru. Nah, tapi memang kalau bisa dilihat-lihat kan ya, dunia Kak Har tuh gak jauh-jauh memang dari hobi Kak Har di dunia tarik suara, seniman, musisi gitu. Sejak kapan sih Anda menemukan bakat Anda ini gitu? Dan mencoba untuk aku pengen serius deh dulu gitu di industri ini. Oke. Kalau sejak kapan? Mungkin ya darah seni itu mengalir tetap dari orang tua kalau menurut saya, karena gitu. Almarhum papa itu juga pelatih choir. Oh, ternyata turunan kota turunan. Terus. Kalau mama sendiri jago nyanyi juga, bisa nyanyi juga? Mama bisa nyanyi, cuman enggak seperti papa yang jadi pelatih. Oke. Nah, kemudian kakak-kakak juga terlibat, ada pemain keyboard, ada pemain musik tradisional, musik bambu, dan kita juga terlibat di musik bambu itu. Oke. Nah, dari situ tertarik, kemudian sekolah musik. Jadi sekolah musik di Unima kan ada sekolah musik. Iya, betul. Jadi masuk ke Fakultas Bahasa dan Seni, program studinya itu Senra Tasik namanya. Seni, drama, tari dan musik, tetapi konsentrasinya lebih ke musik. Oke. Wah, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Oh, ternyata di Unima ada nih fakultas ini. Ternyata ada loh. Kalau nggak salah Ian Kojo juga ya kan, salah satu finalis dan juga juara bintang radio RRI Manado, juga kuliah di fakultas yang sama dulu ya. Ngambil juga seni musik gitu. Seru gak sih Kak? Seru, karena kan mata kuliah seni musik rata-rata itu berdasarkan hobi sebenarnya. Kemudian dipelajari secara akademik, jadi memang sangat lebih tertarik, lebih semangat orang belajar. Karena berdasarkan hobi dulu toh. Kalau dipaksakan ya pasti nggak bisa. Tapi zaman-zamannya Kak Har ini pernah sempat ngeband juga nggak sih? Kan pada zamannya ya, kalau dilihat-lihat nih dari angkatannya Kak Har kan zaman itu kayak ngeband adalah passion gitu. Apalagi Kak Har bisa nyanyi gitu. Atau mungkin emang cenderung ke aku solois aja lah. Kalau band
cuma sempat main-main band, latihan-latihan band, tapi kalau ngeband memang enggak. Kalau dari kita itu belum pernah ngeband secara profesional, apalagi itu enggak pernah. Lebih konsentrasi ke aransemen musiknya. Oh, Jadi oke. di Kamu situ. lebih suka yang di belakang layar ya? Iya. Oke. Terus. Nggak pede kalau di depan. Seperti ini sebenarnya nggak pede. Atau lihat sangat pede-pede aja. Dia tuh sangat humble orangnya, emang gitu teman berdua. Jadi kayak memang berawal dari hobi, terilhami dari orang tua juga. Berarti dulu waktu kecil sering ikut papa untuk saya latihan choir, Kang? Betul. Wah, Betul sekali. seru-seru. Jadi kurang lebih kayak dia mengambil apa ya? Bisa dibilang teknik-teknik dari sang bapak gitu, sehingga membentuk Harmony Project. Wah. Ini singkat cerita ya, teman-teman. Sekitarnya karena punya banyak talent-talent yang suaranya bagus, terus mereka juga punya background yang sangat baik gitu ya, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba pengen ikutan Harmony Project. Salah satunya adalah Mongga, Ian, ya kan, Cici juga, masih banyak lagi yang memang bilang bahwa kita sangat terbantu gitu, apalagi kita yang punya hobi menyanyi dan bergabung dengan Harmony Project. Sejak kapan Bapak ya kan membentuk Harmony Project gitu? Jadi Harmony Project sebenarnya itu latar belakang terbentuk ya. Harmony Project itu tahun 2018 kita Oke. itu mewakili Sulawesi Utara untuk lomba di tingkat nasional LPPD. Jadi Pesparawi Nasional namanya itu. Nah setelah pulang dari Pesparawi itu baru muncul ide bagaimana kalau kita lebih memperluas ini, memperpanjang pertama untuk para penyanyi yang ada di LPPD pada saat itu, Kota Manado yang mewakili. Nah penyanyi-penyanyi itu kita lebih perpanjang supaya mereka lebih banyak waktu untuk latihan, mengasah bakat dan segala macam. Sehingga ide itu muncul. Kemudian kita lebih perluas panggil orang yang dari luar penyanyi LPPD. Oke. Nah, sasarannya bakat-bakat yang ada di sini di Sulawesi Utara masih terkonsentrasi di Kota Manado. Tahun 2019 dia terbentuk. Jadi tahun 2018 itu LPPD, Pesparawi Nasional. Sepulang dari itu ide muncul, kemudian dibentuklah itu, nanti terbentuk tahun 2019. Iya, seru. Aku ngeliatin postingannya Harmony Project atau juga anggota-anggota Harmony Project tuh kayak solid banget, Kak ya. Ada pertemuan di setiap tahunnya, ada rencana-rencana bahkan go internasional bareng Harmony Project, itu bukanlah Amin, hal amin, yang gampang ya gitu. Dan serunya lagi kemarin ada testimoni gitu dari teman-teman Harmony Project bahwa mereka sangat mencintai Harmony Project, bahkan juga dengan kehangatannya Kak Har gitu. Menjaga kesolidan di sebuah kelompok tuh caranya gimana sih Kak? Karena kan mereka dari background yang beda-beda, Betul. isi kepala yang beda-beda, punya range suara dan juga apa ya, mungkin genre yang beda-beda juga. Memang susah. Ya karena selain dari sisi musikalitasnya ya, dari sisi musiknya itu susah karena masing-masing punya karakter berbeda, kemudian itu dipadukan. Tapi itu sebenarnya dasar filosofi dari penamaan Harmony Project. Jadi kan harmoni, harmoni kan itu berarti kan ada beberapa unsur yang disatukan kan. Kalau dalam musik, konteksnya dalam musik berarti nada kan. Beberapa Betul. nada yang disatukan dibunyikan secara bersama. Jadi dia jadi harmonis gitu. Sudah dapat 1 SKS nih teman berdua. Jadi dia itu dari berbagai karakter dari sisi musikalitasnya itu disatukan, begitu juga karakter di luar dari musikal. Jadi karakter attitude pribadi itu memang ya kita berdasarkan, kalau saya selalu bilang ke anggota bahwa organisasi ini berasaskan asas kekeluargaan. Jadi, nah kalau keluarga kan cenderung bersatu. Ada yang berbuat salah tetap harus disupport dan dibina lah. Intinya begitu. Nah itu mempersatukan itu tidak mudah. Sampai sekarang saja kan masih ada, sama saja dengan keluarga. Tetap ada saat-saat ada pertengkaran-pertengkaran, Konflik-konflik gitu. kecil Konflik-konflik lah ya. kecil. Tetap biar ada. biar seru lah ya. Iya. Nggak seru kalau aman-aman terus. Kan? Nah itu dia. Jadi kayak kita bisa bayangin ya, Harmony Project tuh terbentuk udah dari 2018. Seriusnya 2019 lah Ya, sampai 2019. sekarang kan ya. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya ya Kak ya. Amin. Terus kita tahu sendiri seperti yang tadi udah dijelaskan gitu, banyak bakat-bakat yang juga ada di Harmony nih, termasuk salah satunya Mongga Idol atau Mongga Bintang
radio ya. Yang kita tahu sendiri kemarin abis ngerilis udah 3 single kalau nggak salah. Terus juga udah ada video klipnya juga. Yang ternyata ide-ide di balik lagu-lagunya Mongga ini beliaulah salah satu tersangkanya. Nih kalau nggak salah kemarin kan kita sempat sangat-sangat speechless dengan ketotalitasannya Mongga dan tim, dan Kak Har juga pasti di dalamnya untuk video klip Setengah Telanjang. Jadi kayak kita bisa ngelihat kengeriannya Mongga yang gak bisa tidur sendirian gitu kan ya. Terus juga dengan konsep video klipnya yang tiba-tiba ada horornya juga di situ. Terus abis itu nari-nari ya kan, Broadway segala dengan lighting yang sangat-sangat cantik gitu. Nih Kak, kok kalian bisa mengkonsep video klipnya Mongga yang dia tulis sendiri untuk liriknya kok bisa seciamik itu, dan banyak orang yang nggak nyangka ini kayaknya diproduseri sama rumah produksi dari Jakarta mungkin, padahal produksi lokal gitu. Jadi itu yang menjadi semangat sebenarnya. Saya pribadi itu selalu memotivasi teman-teman musisi, baik juga videografer, bahwa mari orang bikin sebuah karya itu yang tidak kalah bersaing dengan karya-karya nasional, begitu. Kalau dari sisi potensi, saya rasa orang bisa, orang boleh, cuma tidak diseriusi. Nah, sehingga kita tidak mau produksi asal-asalan, ya, gitu. Setengah-setengah gitu setengah-setengah, ya. kan? Mending nggak usah deh kalau setengah-setengah kan. Setengah nggak usah, gitu. Tapi kalau masalah kontribusi saya di dalam lagu itu kerja tim ya. Jadi ada music directornya, ada si Nando, itu yang bisa juga dia diundang di sini itu si kapan-kapan Sopi ya Musik Nando. ya. Orang baku berbagi dulu. Sopi Musik itu yang di Tomohon. Nah, iya, itu, tahu. Itu Nando, kemudian videografernya itu ada si Rafael itu, Mongga juga. Nah, itu meeting, kita tentukan konsep. Kemudian kita berpikir bagaimana supaya bisa jalan bagus ini. Jadi kerjasama lah dengan berbagai sektor lah gitu. Dari videografer, cari kemudian lighting dan segala macam. Ya, puji Tuhan terlaksana dengan lumayan bagus lah kan menurut kita. Bagus banget itu, bukan lumayan, itu bagus banget. Jadi buat Ngoni yang penasaran, teman Pro 2 yang mana ini yang Setengah Telanjang, mungkin bisa cari di YouTube ya. Jadi Mongga Setengah Telanjang, kamu bisa jadi kayak kamu menikmati lagunya yang sangat indie banget gitu ya. Pokoknya sentuhan anak senjanya dapet lah di lagu ini. Plus juga dengan video klipnya yang memang benar-benar kayak puas untuk ditonton, dan bahkan kamu akan rewind terus gitu sama video klipnya. Tapi ini jadi kayak sebuah green light gak sih gitu untuk musisi-musisi yang mungkin punya karya, sudah rekaman lagu tapi nggak bisa bikin video klip karena bingung mau cari di mana ini, di Manado. Nah, kalau Kak Har dan tim kira-kira berniat untuk membuka kesempatan itu nggak sih kalau misalnya ada yang mau, ya kan? Bisa juga sih. Yang penting doi nih. Mungkin tinggal menghubungi Kak Har DM di Instagram dia yang nanti orang spill ya. Aduh, masih pengen ngobrol banyak-banyak nih, tapi kita jeda dulu teman Pro 2. Sekali lagi yang mau tanya-tanya ke Kak Har soal aktivitasnya, berapa duit nih kalau kira-kira mau bikin video klip atau mau bikin lagu, karena nanti kita akan ngebahasin salah satu lagunya Mongga juga. Dan tetap di Musicpreneur karena kita bakal balik lagi. Music Station. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo. Si. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Musicpreneur bareng Dewi dan juga Kahar yang tadi so spill ke torang semua teman Pro 2 bahwa ini merupakan salah satu green light khususnya untuk kamu yang mungkin pengen cari PH buat bikin video klip di mana ya ternyata, atau ternyata kok ada juga yang bisa bikinin torang lagu-lagu bagus kayak lagunya Mongga Masih Merindu. Dewi inget banget pertama kali kenal Mongga itu lewat single itu dan nggak tahu kalau dia ternyata bagian dari Harmony Project, Kak. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah manfaat juga untuk semua teman Pro 2 yang pengen gak mau setengah-setengah untuk bikin karya lagu-lagunya ini untuk dipublishkan, karena setidaknya kita nih dari Kota Manado juga punya materi-materi lagu-lagu yang berkualitas gitu. Nggak cuma asal-asalan diproduksi aja terus meledak di pasaran tapi nggak punya kualitasnya kan, sayang juga gitu ya. Nah jadi nih mau ngebahasin sedikit soal Masih Merindunya Mongga. Untuk pertama kalinya dengerin lagu itu Kak langsung kayak ear catchy gitu. Dari refnya aja tuh kita sudah bisa sangat mengingat dan udah bakalan hafal ya kan ketika nyanyiin lagu itu lagi. Kamu kenapa sih Kak ngasih lagu itu ke Mongga, dan kenapa harus Mongga dan kenapa harus lagu itu? Dari sekian banyak lagu yang mungkin Kahar tulis. Oke. Memang tetap namanya seorang komposer, apabila juga memproduksi lagu kan harus ada banyak pertimbangan menentukan penyanyi. Tentunya Mongga juga dinilai kalau kita secara pribadi dia bisa membawakan lagu itu dengan bagus lah. Kemudian kita cocok dengan karakternya, karakter vokalnya. Kemudian mungkin latar belakang kehidupannya juga bisa relate dengan cerita dari lagu itu gitu. Karena kan lagu itu juga ada dasar cerita kenapa ditulis gitu. Boleh mau tahu? Boleh bisa di-spill ke halayak gitu ya. Sebenarnya lagu itu yang mungkin yang ditangkap audiens ya, pendengar lah begitu, bahwa lagu itu tentang kisah percintaan kan. Oh iya betul. Sebenarnya itu kita rasa rindu ke orang tua yang sudah meninggal. Oh justru kayak gitu. Aku pikir kayak ditinggalin sama pacar yang meninggal gitu, karena video klipnya kan kurang lebih seperti itu. Nah tetapi kan namanya lagu-lagu komersil, produksi lagu komersil, kita itu harus lebih memperluas jangkauan pendengarnya, sehingga kalau itu cuma segmented lah kan. Betul. Cuma untuk kisah kematian orang tua dan segala macam. Tapi kalau kita perluas lebih ke ditinggalkan orang yang kita sayangi gitu. Jadi sengaja dibuat begitu supaya relate dengan keadaan pada umumnya. Bisa dipakai buat siapa aja yang kangen gitu, sama mendiang orang tua gitu, kerabat, sama pacar, kerabat, teman gitu. Wah seru sih. Tapi itu benar-benar sangat menyayat-nyayat hati ya kan. Apalagi adegan Mongga di pantai-pantai itu. Kalau untuk video klipnya Kak Har juga ambil bagian lebih banyak nih. Ambil bagian. Jadi karena lagu itu ditulis oleh saya, jadi sehingga latar belakang kisah dari video klip itu kita meeting, tetapi tetap juga kita berikan masukan gitu. Ada juga videografernya luar biasa juga kan menurut saya itu. Ide-idenya juga luar biasa. Ada hal yang orang nggak sangka dia ada bikin, tapi dia rahasiakan. Nanti kita lihat part itu di saat rilis. Sadis, lebih surprise ya. Tapi sukses loh itu teman Pro 2. Sekali lagi yang mau cek hasil karyanya Kak Har gitu dan Mongga bisa cek ke akun YouTube-nya Mongga ya. Tapi kalau Kak Har ini tipe-tipe yang gimana nih kalau misalkan nulis lagu?
menentukan harmoninya dulu, ide ceritanya dulu atau liriknya dulu atau gimana? Kan setiap musisi itu beda-beda ya Kak ya? Tetap harus ada ide dulu. Ide itu dalam berupa ide lirik, kisah, maksudnya kemudian ide musikal kan kita Iya, bagi betul. dua kan. Kita Oh, bagi oke. dua. Nah 2 SKS ini ya, 2 SKS. Jadi kalau saya sih ide cerita lagunya dulu supaya musiknya mengikuti emosi dari cerita itu. Jadi kalau kita buat musiknya nanti liriknya ndak connect dengan suasana musik kan gitu. Jadi sehingga liriknya dulu, kemudian kita bikin tension emosinya lah gitu kan. Baru disusunlah harmonisasi, kemudian nadanya yang menggambarkan suasana yang kita inginkan gitu. Oke, nih kemarin Dewi sempat baca satu artikel, terus juga nonton langsung di YouTube nih. Kunto Aji, Petra Sihombing, sama beberapa musisi lain tuh sering brainstorm gitu kan. Dan mereka tuh kesulitan gitu Kak untuk menentukan lirik yang pas. Karena ternyata membuat lagu tuh gak semudah itu. Gak semudah kayak kita nulis, aku cinta padamu, kamu cinta padaku gitu kan. Dan harus ada, ternyata seorang musisi tuh mesti banyak literasinya gitu, Ya, betul. biar tahu. Nah kalau Kak Har sendiri tipe yang selalu membedah-bedah karya orang lain kah, atau banyak membaca kah, atau bagaimana untuk mendapatkan ide-ide baru dalam menulis lagu? Ya tetap harus perlu juga referensi-referensi. Tetapi kalau kita ya secara pribadi kita selalu gunakan itu ilmu yang didapatkan di kampus lah gitu kan. Asik, mahasiswa teladan. Oh kayaknya ini Kak Har lulus 3 tahun. 5 tahun sudah. Oh pantas pinter sekali, 5 tahun diambil semua ini DPSKS. Jadi lebih banyak ya, harus tetap itu ya sampai sekarang. Harus ya? tetap. Cuman memang supaya mudah diingat orang, kata-katanya jangan, kalau saya itu selalu pakai ada rima lah. Jadi kalau akhirannya A di lirik satu, A itu harus ada rima supaya itu cepat diingat. Gitu. Iya lagi masih merindukan emang gitu. Jadi ada U-nya di akhir, Iya, U-nya. iya. Itu penting itu sebenarnya. Nih, ini adalah salah satu bocoran. Kapan lagi Kak Har ini emang orangnya humble banget say. Dia nggak mau tertutup gitu dengan tips-tips jitu menulis lagu. Tapi soal menulis lagu, mana lebih susah Kak? Bikin lagu pop atau lagu yang dinyanyikan ketika choir? Itu kan beda ya? Mana yang lebih susah kalau menurut Kak Har? Ya kalau secara lebih kompleks sebenarnya untuk aransemen, karena kita berpikir bukan hanya untuk satu melodi saja kan. Oh betul. Kalau cipta lagu cuma melodi saja, satu melodi. Tapi kalau aransemen kemudian vokalnya ada banyak, bisa 8 suara kan, kita berpikir untuk bagaimana menyusun 8 suara itu. Biar gak berantem ya? Biar nak berantem, nak saling tabrak begitu, nak saling tabrakan, harmonisasinya juga harus disusun sesuai dengan suasana lagu. Jadi itu yang sebenarnya inti dari aransemen sebenarnya itu mengeluarkan suasana lagu, bukan sekedar enak didengar. Oke. Gitu. Wih merinding tau gak sih? Ini kayak berasa lagi berhadapan dengan bapak dosen ya. Tapi ini mungkin kakak terapkan juga di harmoni. Ada beberapa lagu yang memang kakak buat untuk harmoni berarti ya? Iya ada lagu ciptaan, tapi lebih ke segmennya lebih ke rohani. Kalau lagu pop itu cenderung banyak lagu yang sudah ada kemudian saya aransemen. Gitu. Nih kalau balik lagi ke harmoni ya dengan karya-karyanya Kak Har juga. Prestasi-prestasinya harmoni apa sih? Biar orang-orang pada tahu gitu. Biar nggak apa ini harmoni project. Biar Anda juga mengerti kenapa kita mengundang Kak Har di sini. Kalau prestasi ya. jangan begitu gua Kak Har. Dia tuh terlalu merendah banget orangnya. Prestasinya harmoni since 2019 until now. Sebenarnya harmoni banyak ikut event di sini di lokal juga. Cuman genre harmoni project kan itu bukan choir yang pada umumnya. Iya sih. Genre harmoni project itu kita sengaja sebenarnya karena kalau mau bersaing dengan choir-choir yang pada umumnya di Sulut banyak. Gitu, ada choir-choir yang hebat. Jadi sehingga kita buat orang lebih ke pop choir yang sedikit lebih mengutamakan entertain. Jadi lebih ke hiburannya. Nah, itu. Nah, kalau bersaing di sini orang paling tinggi dapat juara 2 kalau nggak salah, 2, 3 karena persaingan dengan choir-choir yang sudah ada di sini itu lumayan ketat. Tapi ketika kita lomba di Bali International Festival Choir itu kan ada kategori khusus pop and jazz choir. Nah,
Kemudian ada kategori vokal group. Nah, itu sesuai dengan jalur Harmony Project lah. Sehingga disitulah kita dapat prestasi puncak lah kalau dalam kita syukuri itu sebagai prestasi puncak di kegiatan itu. Kita dapat 2 penghargaan di situ di 2 kategori. Jadi kategori vokal group dan kategori pop and jazz choir itu dua-dua masuk championship round. Oh, luar biasa. Championship round. Pemenang di kategori vokal group, kemudian runner up di pop and jazz, kemudian masuk ke championship round. Di championship round kita juga gold medal pemenang, winner atau champion di championship round itu. Winner, saya Ya. winner. Ya, peringkat 1 lah kalau orang bilang, peringkat 1 di kategori vokal group dan qualified to Grand Prix namanya. Jadi Grand Prix itu kan pertemuan seluruh kategori perlombaan. Jadi ada yang kategori mixed choir yang itu pada umumnya itu klasik, musika sakra itu. Nah, perwakilan dari vokal group itu Harmony Project gitu. Ya kan, yang kalau misalnya kamu ingat-ingat lagi dulu itu sempat viral banget di media sosial ketika Harmony Project itu juga memenangkan beberapa kategori-kategori yang udah Kak Har sampaikan gitu. Tapi ini Harmony Project pernah dong Kak ikut beberapa kompetisi-kompetisi atau juga ya bisa dibilang kompetisi yang sama di luar negeri. Kira-kira di negara mana aja yang sudah pernah Harmony Project sambangi? Kalau ke luar negeri justru tahun ini targetnya. Oh, tahun ini, say. Nah, nanti kita spill sebentar, Joy. Kalau sekarang torang mau coba kulik-kulik dulu yang lain. Jadi luar biasa ya kalau bisa dibilang 2019 pencapaiannya sampai saat ini dengan ya berbagai macam kejadian yang terjadi di dalam Harmony Project tapi tetap bisa solid dan meraih prestasi itu luar biasa banget. Jadi for ngoni-ngoni yang menyanyi-nyanyi cuma di kamar mandi, di rumah, di sekolah, yang mau ikut gabung harus dengerin sampai habis karena nanti kita bakal kasih tahu syarat dan ketentuannya ya. Tapi nih dengan bersentuhannya langsung Kak Har dengan muda-mudi atau juga anak-anak muda Kota Manado yang ternyata berbakat dan punya suara bagus-bagus nih Kak Har. Kira-kira support pemerintah sejauh ini seperti apa sih? Apakah ada gitu hal-hal, apalagi kan Kakak juga dari Dinas Pendidikan juga gitu ya. Kira-kira support pemerintah untuk bakat-bakat anak muda di Kota Manado seperti apa nih? Jadi sebenarnya kita harus juga sadari bahwa pemerintah juga pasti titik fokus untuk banyak pembangunan ya? banyak. Iya banyak. Gitu. Dan salah satunya juga untuk budaya seni musiknya. Menurut saya pastilah pemerintah itu sedang berusaha. Untuk para musisi, Iya, betul. mungkin bisa juga itu dibuat semacam, kalau kita sih ide pribadi ini ya, ide pribadi saya itu ada semacam lokasi menjadi pusat atau pasar kebudayaan begitu atau Iya pasar lagi. seni, Kayak di Jogja kan juga ada Iya. yang seperti itu ya. supaya juga para seniman itu, para musisi menyumbangkan PAD lah gitu, ada Oh iya. peningkatan. Betul, itu. betul. Kerja sama dengan Dinas Pariwisata kan, ada UMKM-nya, ada furniturnya, kemudian yang dijual budaya musiknya, bisa digilir itu. Iya, Musik iya. tradisional, paduan suara, band, bisa digilir tampil di situ. Betul. Kayak di Sambil Ubud makan, juga. gitu. Iya. Makan, Betul. Mungkin ada yang bikin pameran lukisan, terus Harmony Project lagi Iya. nyanyi di situ, Iya, gitu kan ya. Ada bisa. UMKM-nya. Ih seru banget. Kak Harvard 2026. Tapi itu seru ya Kak. Tapi semoga didengar lah sama pemerintah yang sekarang. Iya, mudah-mudahan lah. Agar supaya juga bakat-bakat terpendamnya anak-anak muda Kota Manado dan sekitarnya itu bisa punya wadah lah ya selain Iya. di Music Brainer. Tapi nih Kak, kira-kira Harmony Project punya proyekan apa nih ke depan? Tadi kan Kak sudah spill nih ke luar negeri kemananya untuk apa nih kalau boleh tahu? Nah, Ya pasti bukan kabur aja dulu kan? kalau bukan kalau itu bukan. Kalau yang lalu kan itu lomba internasional tapi di Indonesia, Bali International Choir Festival. Nah, sejenis itu juga ada di Singapura. Oke. SICF. Jadi Singapore International Choir Festival gitu. Nah, rencananya ke Singapura itu untuk lomba di situ. Di situ juga ada kategori pop and jazz, kemudian ada kategori yang lain. Nah, itu kita rencana ya adu mujur lah, atau sekaligus uji kualitas lah. Apakah iya, kita layak untuk berlomba bersama
choir-choir yang ikut di situ gitu kan. Betul. Kalau persiapannya udah berjalan berapa lama nih, Kak? Nah, kalau untuk persiapan lagu sebenarnya orang belum terlalu serius di persiapan lagu karena seriusnya di persiapan dana dulu. Iya betul. Kalau nggak ada doi bagaimana ini? Bagaimana ya, gitu. Nah, rencananya itu kita start di bulan Mei akhir. Bulan Mei akhir itu kita push untuk latihan lagu-lagu. Jadi untuk ini kita konsentrasi penggalangan dana dulu. Oke, nggak masalah Kak, ya kan? Itu adalah hal yang wajar gitu. Iya. Nah kalau dalam waktu dekat ini Harmony Project mau manggung di mana atau mau main di mana? Siapa tahu ada donatur yang mau mensupport anak-anak muda Kota Manado untuk tampil di mana tadi Kak? IFC. SI jadi SICF. Kira-kira dalam minggu ini atau bulan ini atau yang akan berlangsung Harmony Project mau tampil di mana? Karena biasanya Dewi tahu tuh mereka selalu datang untuk nyanyi gitu ya, dan itu sangat-sangat entertaining banget teman Pro 2 di sekitaran Boulevard 2, Flamboyan ya Kak gitu. Atau yang mau berdonasi langsung juga mensupport teman-teman bisa DM di Harmony Project _ ya, atau di akun Instagramnya Kak Har. Tapi Kak Har, kira-kira kalau untuk ikutan event ini di Singapura itu juga punya kelas-kelas masing-masing nggak sih? Yang pengen diikutin sama Harmony yang mana nih? Itu. Jadi yang di sana kan sama, rata-rata lomba choir seperti itu ada klasifikasi. Ada kualifikasi sendiri. Jadi pop and jazz choir rencananya. Kemudian kita masih bingung yang satu apakah folklore namanya itu, lagu-lagu rakyat begitu. Kemudian yang kedua mix choir. Jadi rencananya 2 kategori. Yang pasti yang satu adalah pop and jazz. Kemudian karena yang itu kedua, saudara pemakanan. Itu lebih ke passionnya lebih ke situ. Kemudian terus mau coba untuk di mix choir gitu. Jadi ditungguin kabarnya. Rencananya kapan nih Kak? Itu rencana keberangkatannya itu Juli akhir. Oke, masih ada 2 bulan lagi ya. Ini kayak aku yang deg-degan loh, padahal bukan anak Harmony ini. Mau lihat penampilannya Harmony Project nanti di Singapura ya. Nih, kita mau lanjut lagi karena sudah mendekati sesi yang terakhir. Kita mau baca-baca dulu komenan WhatsAppan dari semua teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Kak Har atau tentang Harmony Project nih teman Pro 2. Yang masih mau bertanya-tanya juga bisa ya. Nanti di 0897249977 atau bisa DM juga di @pro2 Manado 2-nya pakai angka. Kita lihat dulu nih. Apakah kira-kira udah ada yang WhatsApp hari ini? Kira-kira dorong mau tanya apa ini Pak Kak Har ya? Tahu. Yang penting jangan tanya Kak Har nomor HP dulu ya. Kita ke Indah di Mapanget. Kak, teknik bernapas yang baik dan benar bagaimana? So, kita mau nyanyi jangan hilang-hilang napas ya. Biar jangan hilang-hilang napas, yang penting jangan hilang-hilang jiwa. Langsung dijawab Kak Har. Selaku coach nih. Oke, memang pernafasan dalam bernyanyi itu paling baik itu menggunakan pernafasan diafragma. Nah, cuma pertanyaannya tolak ukur diafragma itu benar atau tidak itu yang susah, kadang-kala salah gitu. Nah, gimana tuh? Karena aku juga sama nih Kak. Maksudnya bisa nyanyi tapi ngatur napasnya tuh susah, suka nges-ngesan gitu. Jadi mengerti konsepnya juga. Konsepnya dulu dimengerti, kemudian tolak ukurnya dipraktekkan apakah itu memang betul-betul berhasil. Jadi cara menentukan diafragma itu benar atau salah itu yang pertama kan di waktu tarik nafas itu yang mengembang di area sini, area perut. Oh iya, ini sudah saya praktekkan ya. Di waktu tarik nafas itu ini tidak terangkat. Oh, cuman perutnya doang. Perut yang memperlebar lah begitu. Oh, jadi iya. kenapa? Karena secara logika ketika udara masuk ke dalam perut berarti yang menjadi besar kan di dalam perut itu. Ya. Dada nggak usah. Dada nggak usah. Jadi kalau di waktu kita tarik nafas kemudian dada mengembang berarti secara logika udaranya masuk di dada. Iya. Napasnya jadi pendek. Nah, sebenarnya bukan cuma nafas pendek, tapi dia agak kesulitan untuk produksi suaranya karena di sini akan tegang. Oh iya lagi. Gitu. Iya bener lagi. Nah. Kenapa aku tidak bergabung dengan Harmony Project aja ya? Harus logi nih kayaknya nih. Oh jadi memang harus di perut dulu ya Kak? Iya, supaya ini tetap rileks, yang tegang cuma di perut. Nah, kemudian yang kedua support udaranya akan lebih kuat ketika dari perut. Ibarat balon itu. Tola dari bawah gitu, bilang buka ini rongga tenggorokan. Iya. Gitu. Kalau di dada itu nanti tegang. Jadi ada tense di sini. Urat-urat leher mau keluar semua itu. Oh
Oke, Gitu. ternyata kalau orang lihat orang menyanyi urat leher tak keluar semua salah napas ternyata. Kalau tips lainnya Kak, biar stabil? Nah, itu kemudian juga selain itu diafragma kan DP fungsi tujuannya itu selain tidak tegang tadi juga durasi pernafasannya itu akan lebih panjang. Nah, diafragma kemudian sebenarnya konsep bernafas bukan adu panjang. Oh gitu. Bukan. Konsep bernafas dalam bernyanyi itu dia sesuai peruntukan itu. Jadi kalau untuk nada pendek jangan tarik banyak. Gitu. Kalau untuk nada ditahan panjang ya itu diperlukan untuk durasi panjang tarik nafas sebanyak mungkin. Oh, jadi kalau nada pendek ya udah nyanyi seperti biasa aja. Iya, tarik nafas secukupnya lah gitu, sesuai peruntukannya. Jadi gitu. Iya. Karena kita kan ada waktu untuk buang dulu nafas baru tarik lagi. Jadi kalau lagu cepat dengan melodi pendek-pendek ngapain tarik panjang itu kesulitan buangnya terlambat nanti dia masuk. Beatnya ketinggalan beat. Soalnya nak nyanyi hosa lebe dulu ini kayaknya. Wah, di tips lagi nih SKS ketiga nih ya. Indah, semoga kamu puas. Kalau mau tanya lagi soal teknik sepertinya langsung berguru aja ya. Nah, terus berikutnya kita punya Michelle di Tomohon. Hai Kak Har. Salam hormat dari kita yang fans sekali Pak Kak Har. Kak, bagaimana tanggapan Kakak soal musisi Manado yang kalau backing lirik lagu eksplisit semua? Sama dengan orang Ambon yang bikin lagu. Oh ya benar. Ini reality aja gitu. Kayak kita kalau orang musisi-musisi lokal mungkin kita nggak ada estimate ya karena bikin lagu tuh nggak gampang apalagi sempat viral juga. Cuman kebanyakan musisi-musisi lokal kita tuh mungkin saking relate-nya dengan kehidupan itu kan eksplisit semua nih lirik lagunya. Tanggapannya Kak Har gimana? Kalau dari sisi seninya itu tidak bisa disalahkan ya. Gitu tidak bisa disalahkan. Cuma memang pengaruh sosiologis juga itu pengaruh itu. Jadi budaya kita itu kemudian kan itu tadi relate. Jadi kebanyakan menceritakan tentang sebenarnya prinsip lagu pop kan itu. Cerita-cerita yang terjadi di masyarakat kemudian diceritakan dalam bentuk nyanyian lagu. Mungkin yang ditangkap si penulis lagu itu ini yang lagi yang terjadi sekarang lah. Yes. Gitu. Cuma kalau dari sisi kualitas mungkin ini pertanyaannya lebih ke situ, sisi kualitas liriknya dan lain-lain. Nah kalau dari sisi kualitas memang perlu sih kalau menurut saya perlu juga dipertimbangkan masalah lirik. Karena kalau dia sudah menulis lagu supaya dia dihargai dihargai juga dari sisi kualitasnya, berarti dia harus mempertimbangkan semua termasuk lirik. Juga harus dijaga itu salah norma-norma juga pasti. Iya lagi benar. Kalau dia tulis lagu kongso ada ujaran kebencian dan segala macam kan pesan di lagu kan kuat sekali. Karena dia bunyi sekaligus lirik menyatu pergi ke pendengar. Jadi itu menyentuh jiwa lah begitu. Iya lagi. Jadi bukan cuma kata-katanya, tapi ada bunyi. Bunyi itu kan mistik sekali itu bunyi. Bunyi tidak kelihatan, hanya didengarkan, tapi bisa mempengaruhi jiwa. Quote of the day. Dari Kak Har. Aduh, merinding. Tapi bener juga loh, kayak logikanya ya kita bikin lagu buat enak didengar gitu ya. Semoga ini bisa menjawab ya Michelle yang ada di Tomohon gitu. Karena kalau lagu-lagu Ambon katanya sopan-sopan, harmonisasinya tuh mantep. Tapi jangan salah ya, musisi-musisi kota Manado apalagi Sulawesi Utara juga banyak kok yang punya lagu-lagu yang sangat-sangat berkualitas. Sopi ya kan, itu relate banget dengan kehidupan. Tapi mereka selalu menjaga setiap lirik-liriknya ya kan. Video klipnya gokil-gokil saya. Lucu-lucu. Kalau Ngoni suka juga mau Mbak Uni Pamongga boleh. Terus juga anak-anak Harmoni nih selain Mongga siapa-siapa nih yang udah bikin lagu dan bikin video klipnya? Kalau lagu ciptaan ya, lagu ciptaan Cici kalau nggak salah juga ya? Cici, tapi produksinya dia dengan teman-temannya. Gitu. Kami support saja gitu secara mental, doa. Siapa lagi? Ada satu lagu cover juga si Shalom. Shalom itu dia cover Rolling in the Deep Adele itu. Nah, itu juga diproduksi. Nah, di situ paling banyak itu sampai mixing itu kita tangani sendiri begitulah. Jadi karena ya keterbatasan lah kan kita itu mau panggil orang lain, tidak enak kalau
masalah itu toh pembayaran dan segala macam. Jadi sponsor, jadi kalau orang boleh bikin sendiri, orang berusaha bikin sendiri. Itu Shalom. Kemudian ada juga beberapa yang sudah punya lagu-lagu sendiri, Andro. Oh iya, Terus Andro, sudah punya lagu betul. sendiri. Ya tapi produksinya dengan siapa saya kurang tahu itu. Dengan siapa. Nah ini ke depan juga kita berusaha untuk produksi sebanyak mungkin untuk anak-anak ini. Jadi tujuannya juga ke situ. Jadi orang boleh akomodir orang lewat lagu-lagu ciptaan sendiri, diproduksi sendiri. Betul, luar biasa. Harmoni itu nggak cuman kelompok choir aja, segitu menghidupinya bakat-bakat musisi-musisi cikal bakal dari kota Manado ya. Nih Kak Har, orang ke pertanyaan terakhir dari netizen yang budiman. Hari ini ada teman Pro 2. Hai Kak Memei di Politeknik. Kalau boleh tahu penyanyi favorit Kak Har siapa sih? Alasannya kenapa gitu mengidolakan dia? Indonesia apa? Taruhlah Indonesia ya. Misalnya, kalau Indonesia siapa dang? Kalau Indonesia kita lebih cenderung ini subjektif ya dari pandangan kita selera lah. Selera. Kalau kita lebih mengidolakan ya. Kalau kita mengidolakan Agnes Mo. Dari sisi teknik bernyanyi dia bagus, kemudian dia juga itu memperhatikan sampai ke detail-detail di waktu dia pertunjukan. Itu Agnes itu. Kemudian musiknya juga mixingnya itu luar biasa karena sudah di Amerika ya mungkin ya udah bareng Sony juga kan, gila gitu. Jadi total lah, lebih total. Agnes itu lebih total dalam segala hal, bukan cuma sekedar menyanyi tapi dia total entertainer lah gitu. Pertunjukan bagus dia, barometer penyanyi-penyanyi Indonesia juga sih sebenarnya. Iya. Kalau internasional dan Kak Har siapa kira-kira? Internasional banyak sebenarnya. Satu musisi atau penyanyi? Kalau penyanyi siapa, musisi siapa? Nah, kita masih bebas sih, waktu kita masih ada, ini sekitar setengah jam lagi. Semua juga hot banget ya. Kalau musisi kita suka sekali Stevie Wonder. Itu yang buta itu. Iya, tahu. Lagu-lagunya itu luar biasa sekali. Ya memang musikalitasnya luar biasa. Kalau penyanyi, kalau perempuan itu ada Beyonce itu, kalau menurut saya itu. Mariah Carey banyak sih, Beyonce, Mariah Carey itu yang tua-tua ya. Oke, Kak. Tua-tua, seumur ya kita warna lah umur. Iya. Tapi sebelum lanjut ke komen-komen netizen di YouTube yang baba api sana, ini kayaknya buzzernya Kak Har nih banyak banget di YouTube hari ini ya. Wah, bisa di zoomin ini operator, aku nggak bisa baca nih terlalu jauh. Nih Kak Har, mungkin banyak di antara kita yang tahu kalau Kak Har di belakang layar, ya kan? Terus juga apa namanya, bertindak sebagai director dan lain sebagainya. Kita pribadi ya, karena bukan bagian dari Harmoni, itu nggak pernah dengar Kak Har menyanyi. Aduh. Satu lagu Kak Har yang jadi lagu favoritnya Kak Har, boleh nggak sih? Saya mau mendengarkan suara merdunya Kak Har walau agak batuk-batuk. Dia agak bikin diri sih sebenarnya. Batuk. Yuk Kak Har. Jadi gugup karena ini ada komen dari anak-anak ini. Iya betul. Pertama kita disclaimer dulu, kan tidak semua pelatih bola jago main bola. Jangan terlalu merendah lah. Setuju dong netizen ya kan. Kalau Kak Har ini terlalu merendah. Nggak semua pelatih tinju jago main tinju ya. Itu disclaimer. Aduh. Lagu apa ya? Oke. John Mayer. Oke, yuk. Gravity. Gravity is walking against me. Masa cuma begitu ulang? Gravity won't. Mau bayar teman Pro 2. Ada pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, bisa langsung dijawab. Arifandi, apakah orang dengan suara fals bisa berpotensi jadi seorang penyanyi? Itu kata Baskara Hindia. Temukan suaramu. Semua orang bisa bernyanyi, ya kan? Biar fals dia boleh menyanyi. Orang mesti pakai dasar pemikiran bahwa segala sesuatu segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Itu dasar itu. Jadi walaupun dia false, tapi kalau dia punya effort luar biasa untuk belajar, mulai dari basic pastinya, dari cara bernafas, kemudian notasinya itu dia harus mampu konsisten bunyinya, jangan sampai
itu apa namanya goyang-goyang itu pengaruh dari pernafasan. Jadi dari basicnya ada step by step, bisa kalau menurut saya. Kalau dia punya effort luar biasa, dia rajin, pasti bisa. Karena segala sesuatu pasti mungkin. Yang penting latihannya di Harmony Project. Iya enggak sih? Aduh, apalagi nih? Ada lagi dari siapa nih ya yang masuk di channel YouTube kita? Mner apa sih namanya Mner? Fals Maret tetap jadi coach kata. Nggak apa-apa, lagi batuk-batuk saya musim ujang-ujang ini. Aduh, yuk kita sebenarnya masih mau bahas banyak nih Kak. Cuman terima kasih banyak karena juga sudah meluangkan waktu di Musicpreneur ya. Cuman kalau misalnya balik lagi mau bertanya, sejujurnya saya sebagai ibu-ibu yang nanggung ini mau juga gitu bergabung dengan Harmony. Cuman kemarin-kemarin kalau dengar testimoni dari Mongga mesti login dulu kata. Ya enggak, bagus aduh. Kira-kira Harmony Project punya syarat dan ketentuan apa nih buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung? Torang pasti ada ini mau buka audisi dan audisi itu dia sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nantinya tunggu saja kalau memang sudah waktunya torang membutuhkan juga apa namanya regenerasi untuk penyanyi-penyanyi baru, kita akan umumkan itu melalui Instagramnya Harmony Project. Kita umumkan dan di situ kalau persyaratannya yang pasti ada persyaratan umur. Itu umurnya berapa ke berapa? Maksimalnya 27 tahun. Untuk yang 32 seni boleh berarti kan? Nanti mungkin dibuat apa namanya senior. Oh iya. Harmony Legend namanya. Harmony Legend. Mungkin bisa itu. Terus apa lagi Kak? Yang pasti bisa menyanyi, yang pasti udah. Karena masuk ke sanggar bukan dari nol. Jadi bukan kecuali nanti orang ada buka juga untuk harmoni vokal course. Kalau misalnya mau belajar dari awal bisa masuk mulai situ dulu. Kalau sudah mau masuk ke sanggar ya diharapkan itu yang tampil karena ini sistem audisi berarti ada pertimbangan kualitas juga kan. Jadi kualitas apakah dia berkualitas, layak untuk gabung. Karena ketika sudah di sanggar orang punya program-program untuk pertaruhan kualitas lah. Itu lewat lomba dan segala macam. Nanti tunggu saja itu nanti mungkin akan dibuka di dalam waktu dekat lah. Ini ya. Jadi kalau misalkan kamu mau memantau kira-kira Harmony Project mau main di mana nih, mau ngamen kecil-kecilan di mana gitu kan untuk kamu yang pengen berdonasi atau mau menonton mereka secara langsung, karena aku jamin kayak kamu akan sangat-sangat terhibur banget sama Harmony Project. Kayak ini choir, mereka choir. Nanti mungkin bisa cek di akunnya Harmony di mana Kak kalau akun Instagram? Harmony Project _. Nah, yang mau dibikinkan lagu, bikinkan video klip, mau diaransemen lagu, karya-karya kamu, boleh langsung ke Instagramnya Kak Har, di mana? Har Sumerah. Nah, Har Sumerah, langsung aja di follow, nanti langsung di follow back. Aku kemarin udah di follow back sama Kak Har soalnya. Nih Kak, harapan kedepannya di industri musik Kota Manado seperti apa dan juga untuk Harmony Project? Untuk industri musik Kota Manado, harapan saya pasti akan terus berkembang. Bukan cuma kita dikenal hanya dari segmen lagu-lagu diskotana. Iya lagi. Ya, itu memang bagus-bagus untuk lagu-lagu diskotana kita harus apresiasi. Tapi saya berharap juga di genre yang lain juga terus ikut berkembang lah, mengikuti jejak kesuksesan dari para arranger diskotana atau komposer-komposer lagu diskotana. Jadi segmen musik pop dan lain-lain itu bisa muncul lebih banyak lagi. Dan lebih berkembang lagi. Kalau untuk Harmony Project ya yang pasti orang yang di depan mata sekarang mau untuk SICF itu untuk Singapura, semoga nanti orang bisa membawa pulang hasil yang bagus. Amin. Turut membanggakan lah untuk Kota Manado. Iya lagi, betul. Amin. Semoga. Karena siapa tahu nanti pulang dari Singapura bisa mampir lagi ke Musicpreneur bareng teman-teman Harmony. Amin ya. Masih mau suka bercerita banyak dengan Kak Har, tapi waktu yang memisahkan kita ya kan, karena budgetnya kecil nih saya. Gak ada yang canda. Jadi cukup segini aja untuk kesempatan kali ini di episode pertama. Sangat-sangat menyenangkan dengan Kak Har. Sudah mau berbagi banyak hal, keseruan dan juga SKS kita lumayan dapat ampah hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak Har. Kalau gitu aku Dewi Purwati.
Saya harus Sumra. Sampai ketemu di musik blender berikutnya. Bye. Oke, bye.